Salam pencak silat. Nah, penasaran kan sekarang saya di mana? Saya sekarang ada di kota Gudeg yang kota berjuluk kota istimewa. Nah, sekarang saya ada di Yogyakarta. Sekarang zona silat akan berkunjung ke Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kami akan berkunjung di UKM Pencak Silat UNJ ini, akan mengulik apa yang kalian dapat ketika akan bergabung di Pencak Silat UNJ ini. Penasaran kan? Ikuti saja terus. Let's go. Mari kita ulik di dalamnya itu ada apa aja dan bagaimana sih caranya agar bisa menjadi salah satu anggota atau keluarga UKM Pencaksilat UNY. Dan kita akan bisa menjadi atlet pencaksilat yang hebat dan mendapatkan seperti ini. Penasaran kan? Yuk, tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut menonton, mari kita bareng-bareng bangun channel ini agar Pencaksilat tetap jaya. Dengan klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi pencak silat. Dan share video ini agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, lanjut. Hai, sekarang saya sudah berada di kediamannya seseorang yang menjadi ketua di UKM Pencaksilat UNJ. Di sini saya akan mengulik-ngulik nih tentang UKM Pencaksilat UNJ dengan Mas ini. Penasaran kan dengan Mas siapa? Langsung saja. Mas, perkenalkan monggo, namanya siapa, asalnya dari mana, prodi apa Mas? Oke, ya terima kasih ya Mas Fahri. Saya Muhammad Abdul Haris, saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 2019. Kemudian saya asli dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Ya, Barat. begitu Mas. Ini Mas, saya mau bertanya tentang UKM Pencaksilat UNJ. Nah, UKM Pencaksilat UNJ ini perguruan pencaksilatnya apa Mas? Ya, kalau di UKM Pencaksilat UNY itu tidak mengacu pada perguruan Mas. Tidak mengacu Iya, sama perguruannya? Iya. Jadi kita ini di UKM itu mempelajari pencaksilat asli tanpa terikat dengan perguruan. Nah, jadi ada beberapa perguruan yang tergabung menjadi satu UKM di situ. Jadi Bhinneka Tunggal Ika-nya kita dapat di sana. Berarti kayak IPSI gitu ya? IPSI. Oh, Ya. oke, Jadi kita ingin memperkenalkan pencaksilatnya ke dunia. Gitu. Untuk sejarah UKM, berdirinya UKM tahun berapa Mas, dan apa sih dulu kisah pahitnya ketika mendirikan UKM, tahu nggak Mas? Nah, sedikit yang saya tahu ya. Jadi UKM Pencaksilat itu didirikan pada tanggal 16 April 1987. 87. Iya, di situ ada beberapa sesepuh sebagai pendiri yang kalau saya singkat ya ceritanya itu dari beberapa perguruan yang bersekolah di dulu namanya IKIP ya. Oh, UNJ IKIP. namanya IKIP. Sebelum UNJ Masih IKIP. IKIP. Iya, Ya. iya. Itu beberapa orang dari beberapa perguruan itu latihan bareng. Nah, latihan bareng. Setelah latihan bareng, mereka membentuk sebuah komunitas dulu nih. Komunitas untuk latihan dulu. Latihan-latihan lagi, kok rame gitu kan. Nah, rame karena terdiri dari berbagai macam perguruan, Iya. tergabunglah, diajukan ke rektorat menjadi unit kegiatan mahasiswa. Tanpa mencantumkan perguruannya Mas. Tanpa mencantumkan perguruan. Oke. Nah, gitu. Gini Mas, sedikit dong Mas kupas filosofi dari logo UKM Pencaksilat UNJ Mas. Oke, kita pertama ke bentuk segi lima. Segi lima itu menandakan bahwa kita berlandaskan Pancasila, yang dimana Pancasila itu panca lima ya, Iya, sila jelas lima, Panca ada lima. Nah, dari situ kita berlandaskan Pancasila. Kemudian untuk warna dasar dari logo UKM Pencaksilat UNY itu ada segi lima berwarna hitam, kemudian ada warna kuning keemasan, yang mana warna hitam itu menjelaskan bahwa semangat kekeluargaan dan tingkatan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap warga UKM Pencaksilat UNY. Artinya karena kita ibaratkan laut nih, laut dalam. Laut dalam itu warnanya hitam. Nah, gitu ya. Jadi semakin dalam ilmu laut kan semakin hitam warnanya. Jadi maka ilmu pengetahuan kita harus kita dalami terus keilmuannya gitu.
Kemudian untuk warna kuning keemasan itu menandakan bahwa kita harus bersikap budi pekerti yang baik gitu kan. Nah, harus bertakwa juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harus legowo gitu kalau bahasa siap. Jawa ya. Ya, seperti itu. Ikhlas lah ya. Ikhlas ya. Itu untuk warna dasarnya. Kemudian untuk tulisan UKM Pencaksilat UNY itu menandakan bahwa kebinekaan kita. Jadi tidak tertulis nama perguruan A, perguruan B, perguruan C, tapi UKM Pencaksilat. Oh iya, berarti samain kayak itu ya filosofi negara ya, Pancasila. Pancasila, iya betul. Oke, matur suwun iya. untuk logonya. Iya. Untuk penjelasan filosofi logonya. Ya sedikit seperti itu. Ya nanti kalau kalian pengen lebih tahu lagi yang pengen masuk ke UNY, masuk saja ya. Nanti tanya-tanya langsung ke pengurus UKM Pencaksilat UNY atau langsung ke Mas Haris. Yes. Oke. Mas, ini Mas, untuk visi dan misi UKM Pencaksilat UNY itu apa Mas? Oke, untuk visi dan misi dari UKM Pencaksilat UNY itu membentuk warga UKM Pencaksilat UNY yang dinamis, berkualitas dengan dilandasi dengan iman dan takwa. Kemudian misinya itu mengadakan kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga UKM Pencaksilat UNY. Kemudian menjalin komunikasi dan kerjasama dengan lembaga lain yang mendukung terwujudnya tujuan UKM Pencaksilat UNY. Nah, kenapa saya bacakan tadi? Karena kita maunya semua elemen dari UKM Pencaksilat ini mengontrol, baik dari segi warga, dari segi pengurus gitu ya. Kita bisa mengontrol tercapainya tujuan dari visi dan misi ini, dan itu nanti teman-teman bisa akses di draft anggaran dasar rumah tangga milik UKM Pencaksilat UNY yang ada di akun UKM Pencaksilat UNY tersedia di sana. Ya. Nanti tulisannya ada di bawah ini ya. Oke. Oke, terus selanjutnya ini Mas, kan tadi katanya UKM Pencaksilat UNY itu tidak membawa naungan perguruan dari manapun, Betul. ya kan, perguruan pencaksilat manapun. Nah, kalau seumpama ada anak baru atau mahasiswa baru yang dia notabene belum mengikuti pencaksilat sama sekali dari nol lah, dari nol, dari gitu, nol ya. kan. Dia kalau mau ikut di UKM Pencaksilat UNY nanti apa namanya? Dia jadi ikut perguruan apa gitu Mas? Perguruan pencaksilat apa? Oh ya, jadi seperti yang Mas Fahri jelaskan tadi, ada anak nih mulai dari nol banget, nggak pernah mengenal silat. Ada banyak di UKM teman-teman dari mahasiswa UNY yang join UKM Pencaksilat UNY itu mulai dari nol, tanpa perguruan, bahkan tanpa mengenal pencaksilat sekalipun. Dan itu bagi teman-teman yang seperti itu, jangan merasa minder. Kami menerima, kami memfasilitasi, kami mengenalkan UKM Pencaksilat UNY. Kemudian nanti ketika keluar, misalkan pulang ke daerah masing-masing, mau ikut perguruan manapun, kami persilahkan. Jadi tidak terikat antar satu dengan yang lainnya. Jadi kami menerima, kami memfasilitasi teman-teman yang mau belajar pencaksilat bahkan dari nol untuk belajar pencaksilat hingga berprestasi. Bahkan nanti ada sedikit cerita tentang ada salah satu senior yang kategorinya seperti itu, belum mengenal pencaksilat, belum mengenal aja belum ya, apalagi belajar ya Bang, gitu. Nah seperti itu, ada dari nol tapi dia mampu juara dunia. Nanti ada ceritanya. Tapi itu kan tonton sampai selesai. Oh iya Mas, saya dengar-dengar tuh di pencaksilat juga ada sabuk-sabuknya ya Mas, ya? Ada sabuk-sabuknya, Ada tingkatannya. Itu maksud dari, kan katanya tidak ada perguruan nih, tapi kenapa ada tingkatan sabuknya? Itu bagaimana Mas? Mohon dijelaskan. Iya, sedikit saya jelaskan mengenai sabuk di UKM Pencaksilat UNY, bahwa sabuknya itu ada 4 tingkatan, yaitu yang pertama itu kuning, yang kedua itu merah, yang ketiga biru, yang keempat putih. 4 ya, 4. Warna kuning itu artinya bahwa mahasiswa baru yang atau bukan mahasiswa baru, namun baru mendaftar di UKM Pencaksilat UNY. Itu. Yang sabuk merah itu menandakan bahwa dia sudah berada di UKM Pencaksilat pada tahun pertama. Artinya sudah 1 tahun bersama UKM Pencaksilat. Yang selanjutnya adalah warna biru, itu di tahun kedua, atau dia sudah 3 tahun di UKM Pencaksilat UNY. Kemudian yang paling tinggi yaitu tingkatan sabuk putih seperti yang Mas kenakan. Itu
Beliau ini salah satu senior saya juga, sudah sabuk Tadi putih. ketahuan saya. Nah, jadi sabuk putih itu menandakan bahwa sudah mengabdi di UKM Pencaksilat UNY, ini sudah mengabdi ya. Sudah. Nah, Kan jadi sudah lulus kan. nah, sudah lulus ya. Selamat Mas, sudah lulus. Nah, Makasih, selamat. ya, jadi menandakan sudah 4 tahun berada di UKM Pencaksilat, sudah merasakan bahwa sudah merasakan pahit manisnya latihan, bahkan banyak diantaranya sudah mengikuti kejuaraan dan merasakan nikmatnya juara seperti itu. Oke Mas, nanti nih kalau di dalam kegiatan UKM itu apa aja Mas? Bagi atletnya dan bagi orang yang tidak ingin menggeluti atlet, cuman pengen mengetahui keindahan ilmu dari pencaksilat itu sendiri Mas. Oke, jadi kalau dari atlet, ya latihannya terprogram ya seperti itu. Kemudian latihan ya. ada nih beberapa teman yang tujuannya bukan untuk atlet tapi mau mengenal pencaksilat lebih dalam. Artinya yang akan dia pelajari nanti itu berbeda dengan yang atlet. Atlet khusus untuk berprestasi dan untuk yang seperti ini kita menyediakan lebih ke esensi bela dirinya. Maka dari itu di UKM Pencaksilat juga ada bela diri praktis, di mana itu dipelajari bahwa dimana pada bela diri praktis itu yang dipelajari adalah dari segi tekniknya, teknik pembelaan diri seperti apa gitu kan, teknik bertahan tanpa tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak, melumpuhkan lawan dengan beberapa gerakan saja seperti itu. Untuk kegiatan per minggunya, kegiatan per bulannya, dan atau kegiatan per tahunnya, itu ada kegiatan apa aja sih Mas di UKM? Oh ya, kalau untuk per minggu di UKM ada latihan tentunya, ada latihan. Latihannya emang hari apa aja Mas? Latihannya hari Senin dan Kamis di Hall Bela Diri. Tapi itu khusus untuk latihan teknik dan juga untuk warga-warga yang menyesuaikan. Namun kalau untuk targetnya lebih ke prestasi lagi, kita bisa latihan 1 minggu Mas, 1 minggu full, dan itu tempatnya menyesuaikan di hari selain hari Senin dan Kamis, tempatnya menyesuaikan bisa di Gor UNY, bisa di stadion juga, bisa di Maguwarjo juga bisa. Kita menyesuaikan tempat. Artinya refresh otak juga main di sana. Jadi biar nggak bosan ya dia terus ya. Iya, tapi untuk latihan baku di Hall Bela Diri yang UNY punya itu hari Senin sore dan Kamis sore pukul 4. Pukul 4 habis asar lah. Habis asar. Yes. Untuk per bulannya kegiatannya Oh iya lupa. Per bulan itu kita biasanya bersih-bersih bareng, bersih-bersih bareng Hall Bela Diri gitu ya. Itu bersama warga dan pengurus. Kemudian untuk tahunan ini yang banyak. Salah satunya itu Serawung Bela Diri UNY. Serawung Bela Diri. Nah, jadi kita mengumpulkan beberapa bela diri di UNY, ada karate, taekwondo, judo, dan yang ada di UNY lah pokoknya. Kita bergabung menjadi satu. Kemudian selain itu UKM juga ada agenda tahunan untuk ujian kenaikan tingkat. Nah, di sana juga ada penerimaan warga baru. Yang tahunan ini lumayan banyak, dan kalau untuk kegiatan agenda bulanan ya bersih-bersih seperti itu. Oke, berarti kenaikan tingkatnya itu per tahun ya Mas? Per tahun. Per tahun. Oke. Ada banyak juga sih yang kegiatan kondisional gitu. Kayak ada undangan untuk nikahan senior-senior, kita hadir. Itu kondisional banget itu. Iya. Ada undangan misalnya anaknya selamatan gitu. Selamatan kita hadir. Ada banyak kegiatan kondisional yang kita ikutin. Oke. Gitu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan kondisional itu juga bisa menumbuhkan rasa kepemilikan kita terhadap UKM, Mas. Jadi saya UKM, kekeluargaan. Saya ada di UKM nih. Saya ada acara. Saya mengundang lah gitu kan. Mengundang junior-junior saya misalkan. Nah, junior-junior ini karena juga memiliki rasa kekeluargaan, saya memiliki UKM, hadir atas nama UKM. Gitu. Oke Mas, tadi berarti kegiatannya ya ada perhariannya itu latihan Senin dan Kamis, terus bulanannya bersih-bersih bersama, tahunannya
ada kenaikan tingkat, sabuk, terus ada serawung antar UKM bela diri di UNJ, terus juga ada ulang tahunnya. Iya, saya lupa ada ulang tahunnya. Ada ulang tahun. Ada ulang tahun, kita merayakan ulang tahun juga dengan berbagai macam konsep kegiatan seperti itu. Itu bisa diikuti oleh semua elemen warga UKM Pencaksilat UNY. Anggota lah, semua anggota ya Iya. yang sudah mendaftar ya. Kalau nggak tahu warga itu di sini sebutannya sebagai anggota gitu ya. Disangka nanti warga masyarakat, bukan. Oke, warga itu di sini disebut sebagai anggota UKM. Betul. Mas, untuk syarat-syarat menjadi anggota UKM itu apa aja, Mas? Untuk syarat menjadi anggota UKM itu pertama belum menikah dulu. Sorry, salah bercanda. Ya oke, nikah dulu ya. Iya, kita tidak membatasi ya siapa yang mau belajar, kita fasilitasi baik itu mahasiswa dari UNY maupun dari luar UNY. Yang kedua adalah mengikuti serangkaian penerimaan warga baru. Nah, hanya 2 syarat itu. Serangkaiannya itu bagaimana, Mas? Nah, jadi pertama pendaftar dulu. Oh, mendaftar. Kemudian ada di acara pelantikan warga baru itu nanti akan diperkenalkan bagaimana UKM. Iya. Bagaimana tingkatan sabuknya seperti yang udah kita jelaskan itu tadi. Kemudian ada seremoni untuk pelantikannya. Jadi seremoni untuk pelantikan itu menandakan bahwa dia sudah menjadi warga UKM dan berhak mengikuti kegiatan UKM serta latihan. Oke. Gitu. Berarti sudah mendapatkan kartu anggotanya. Kartu anggota, Oke, betul mendapatkan seperti kartu itu. anggota. Oh ya, ada juga nih yang bertanya, Kak saya pengen belajar silat di UKM Pencaksilat UNY, tapi saya sebelumnya tidak mendaftar PWB. Itu bisa kita fasilitasi dengan syarat PWB atau pelantikan warga baru selanjutnya harus ikut. Seperti itu. Ikut saja latihan meskipun belum jadi anggota dan belum menerima kartu tanda anggota. Namun di penerimaan atau pelantikan selanjutnya harus ikut. Oke. Seperti itu ya. Oh iya, Mas. Kalau orang di luar UNJ, semua dia nggak berkuliah di UNJ, ingin belajar pencaksilat di UNJ, ingin mendalami bagaimana caranya melatih, bagaimana caranya merangkul atau lain sebagainya, apakah boleh bergabung di UKM gitu? Boleh ya? Boleh, kami fasilitasi. Bahkan tahun baru kemarin saya dihubungi oleh orang Jepang. Orang Jepang? Iya, saya dihubungi oleh orang Jepang. Dia itu salah satu mahasiswa S2 di Universitas Indonesia. S2 Universitas Indonesia. Bahkan dia di sini sebagai delegasi kedutaan Jepang untuk Indonesia. Kedutaan ya? Kedutaan Jepang. Saya juga sempat kaget gitu ketika mendengarkan perkenalan beliau. Itu namanya, saya sebut saja namanya adalah Koichi. Sekarang masih aktif latihan bersama kita di UKM Pencaksilat UNY. Mohon maaf ya belum bisa menghadirkan orangnya di sini karena masih ada kesibukan lainnya. Ya, langsung saja Koichi. Ternyata orang luar juga boleh masuk ke sini, boleh masuk ke UKM dengan yang penting mengikuti aturan bagaimana tata cara untuk masuk ke keanggotaan UKM Pencaksilat UNJ. Oke. Mas, ini Mas, hal yang mungkin banyak orang ingin tahu, syarat-syarat untuk menjadi atlet UNJ atau agar bagaimana caranya dia diberangkatkan di UKM UNJ itu syaratnya apa, Mas? Ya, jadi ada beberapa syarat. Yang pertama adalah mau dulu. Mau. Okay. Kemauan. Jadi kemauan dari dalam diri kita dulu. Dari situ berangkat syarat-syarat selanjutnya. Di antaranya adalah disiplin dalam latihan, rajin dalam latihan, mengikuti semua rangkaian kegiatan latihan gitu kan, yang sudah terprogramkan. Artinya nanti kita tidak ada seleksi secara turnamen ya, gimana ya bahasanya ya. Jadi untuk kategori laga tidak ada seleksi fight gitu-gitu. Dan untuk TGR tidak ada seleksi untuk memperagakan juga. Kita menilai dari proses latihannya. Proses latihan. Nah, kita menilai dari proses latihannya, kemudian nama-nama tersebut di-save oleh pelatih, kemudian didiskusikan bersama ketua UKM, bersama pembina dan juga pelatih.
Nah, nama-nama tersebut menjadi pertimbangan bahwa siapa yang akan dibawa. Jadi teman-teman pertama mau dulu dan mengikuti latihan dengan aktif dan menunjukkan perkembangan. Besar kemungkinan teman-teman akan dibawa untuk mengikuti kejuaraan. Seperti itu. Nah, itu tuh teman-teman syaratnya proses kalian yang dinilai ya, bukan Proses. akhirnya. Jadi orang yang latihan terus baik, maksudnya baik dalam artian tekniknya bagus, itu akan diberangkatkan gitu ya. Tapi udah males, tekniknya nggak baik, nggak diberangkatin. Itu semua proses dan hasilnya. Proses. Latihan terus dan baik, itulah yang diberangkatin. Oke, latihan terus makanya. Iya, dan alhamdulillah dari proses penyaringan tersebut kita mampu menjuarai beberapa event dan bahkan menjadi juara umum seperti piala-piala yang ini. Oh ini tuh, ini. Untuk ini kan di era pandemi ya Mas, udah mulai dari tahun 2019. Sekarang udah tahun 2021. Video ini dibuat di tahun 2021. Nah, ada nggak sih Mas latihan masih tetap ada latihan atau enggak sih Mas, dan manajemennya bagaimana itu? Mas, Iya. Kita dari pengurus mengusahakan, saya cerita sedikit dulu ya. Nah, dulu di awal pandemi kita sempat kaget juga bahwa tidak ada latihan, nantinya juga tidak akan ada prestasi. Kita kaget seperti itu. Namun kita berinisiatif bahwa kita melakukan latihan mandiri, di mana konsep latihan mandiri itu adalah pertama kita membuat silaturahmi dulu, perkumpulan teman-teman gitu secara virtual. Karena era pandemi ini banyak yang pulang kampung gitu ya. Nah, kita adakan silaturahmi antar warga bersama pelatih juga untuk membahas tentang kontrak latihan. Kontrak latihan itu berisi beberapa hal, termasuk penentuan hari untuk latihan, terus pengiriman program latihan yang akan dilakukan. Nah, dan juga nanti evaluasinya, evaluasi latihan. Itu kita lakukan selama pandemi ini adalah latihan secara mandiri, yang mana programnya diberikan secara intensif setiap minggu. Dan juga setiap minggunya sebelum pemberian program lagi ada evaluasinya. Kemudian untuk sekarang ini tahun 2021, alhamdulillah kita sudah bisa latihan lagi di Hall Bela Diri dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kita mengajukan surat permohonan kepada pihak rektorat yang berisi beberapa hal pengadministrasian. Di sana alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk latihan secara langsung. Nah, dengan catatan sehat. Itu aja, sehat. Jadi teman-teman yang langsung ini kan ada mahasiswa baru ya di tahun ini, kalau ingin langsung ikut latihan, syarat utamanya ikut latihan di UKM itu sehat ya. Sehat, yang penting sehat. Nah, Jangan sehat. Jangan kondisi dari kampung ke Jogja tiba-tiba panas dan sebagainya, mohon jangan dipaksakan ke UKM. Itu Jangan membahayakan. jangan dipaksakan ya. Kita juga ada screening kok. Kita ada screening, iya, termasuk termogan, oximeter, dan juga peralatan setelah latihan. Itu kita lap. Langsung Iya. bersihkan ya. Terus untuk kita pribadi langsung mengganti baju, seperti itu. Cuci tangan juga tidak dilupakan. Itu kita bongkar semua namanya biografi UNJ agar kalian bisa masuk ke dalam UKM Pencaksilat UNJ ini dan berpartisipasi di dalamnya. Iya, berprestasi juga. Ya, berprestasi jangan lupa itu. Oh iya, untuk ini kan UKM udah lama berdiri ya Mas? Iya. UKM UNJ ini UKM Pencaksilat ini sudah lama berdiri. Boleh dong Mas sebutin nama-nama atlet yang sudah besar gitu Mas, yang dihasilkan oleh UKM Pencaksilat UNJ. Iya. Iya. Siapa aja dong? Dan itu salah ceritain. satunya yang di awal tadi. Itu yang juara Pomnas ASEAN. Nah, salah satunya itu namanya Mas Denny. Mas Denny itu melalui cerita yang saya dapat adalah mahasiswa dari Lampung. Badannya itu rada gemuk. Rada gemuk nih, guys. Rada gemuk. Terus tidak pernah belajar pencaksilat sebelumnya, tidak pernah mengenal teknik pencaksilat itu seperti apa, tapi dia mau latihan di UKM Pencaksilat UNY. Oke, dari dari UKM Pencaksilat UNY diberikan program yang sesuai dengannya. Pertama, dia menjadi
juara Popda DIY. Dari situ Popda DIY diambillah ke Pomnas Indonesia. Kemudian naik lagi juara di Pomnas, naik lagi di Pomnas ASEAN, juara di Pomnas ASEAN. Itu Mas Denny ya, dari program studi bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni. Berarti bukan dari olahraga malah. Bukan dari olahraga malahan. Oke. Nah, jadi teman-teman catatan lagi bagi teman-teman yang selain Fakultas Ilmu Keolahragaan bisa mendaftar di UKM Pencaksilat UNY, bisa belajar di UKM Pencaksilat UNY. Kemudian ada yang dari UKM Pencaksilat UNY ke juara dunia lagi. Itu Mas Firdan Wahyu. Mas Firdan. Mas Firdan, dan sekarang sedang masih persiapan untuk PON DIY, untuk PON Papua. Nah, kemudian ada Mas Galang juga yang ke timnas. Iya. Terus juga ada Mas Ryan. Sekarang Mas Ryan ini masih aktif menjadi mahasiswa aktif, namun sudah mewakili DIY untuk PON. Oke. Nah, kemudian ada nih satu mahasiswa baru. Mahasiswa baru Siapa? namanya itu Salma Luciana. Dia sekarang sedang aktif latihan untuk PON dari Jawa Barat. Delegasi atlet PON Jawa Barat. Kategori? Untuk PON Papua kategori fighter. Oh, factor. Mantap. Semangat teman-teman yang mau ikutin. Dan juga katanya ada juara dunia ya? Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Dia. Mbak Dia. Iya, Mbak Mbak Dia itu juara dunia, juara PON melalui UKM Pencaksilat UNY. Tuh, teman-teman. UKM Pencaksilat UNY itu juga manajemennya, latihannya juga nggak ecek-ecek lah. Mungkin terpandang di Indonesia tuh latihan UKM Pencaksilat UNY juga terpandang. Gitu. Mas, kayaknya cukup sih untuk ngulik-ngulik tentang UKM ini. Cukup ya, sedikit aja dulu ya. Sedikit aja dulu. Langsung teman-teman kalau yang mau langsung daftar bisa langsung menghubungi Instagram UKM Pencaksilat UNY ya Mas. @UKM Pencaksilat UNY. Oke. Follow aja. Oh, langsung ya. Terus bisa hubungin ke Mas Haris Ya. untuk pendaftaran dan bagi mahasiswa baru yang ingin masuk ke UKM Pencaksilat UNY. Betul. Melalui online dulu nggak apa-apa ya Mas? Online dulu nggak apa-apa. Oke. Nah ini Mas, saya mau dong pesan Mas, kan sekarang udah mengetahui sebagai ketua UKM kan ngurus-ngurusnya itu, ngurus-ngurus pencaksilat itu kan Iya. nggak gampang ya, agak ribetnya, ada yang alot, apalagi terkadang jati diri pencaksilat sendiri kan individu ya biasanya. Iya, individu. Susah Betul, banget betul, gitu. Itu berikan dong Mas pesan dan kesan bagi orang-orang yang sedang berjuang di dunia persilatan Iya. gitu Mas. Pertama kesan saya adalah di pencaksilat ada berbagai macam bela diri. Bela diri yang terbaik bagi saya adalah pencaksilat. Seperti itu. Itu kesan pertama. Kemudian untuk pesannya adalah pencaksilat yang memang olahraga individu yang yang orang lain stereotip tentang olahraga individu itu adalah egoismenya tinggi. Ya, tak bisa dipungkiri itu di pencaksilat juga ada. Namun kami di UKM Pencaksilat UNY berusaha melunturkan egoisme itu tadi dengan melebur menjadi satu kesatuan dalam satu ikatan keluarga. Seperti itu. Kemudian untuk pencaksilat secara keseluruhan, pesan saya adalah pencaksilat merupakan warisan Nusantara, harus dilestarikan, harus dibudayakan, dan pencaksilat tidak bisa lestari dan budaya tanpa adanya pelaku. Jadilah pelaku untuk melestarikan dan membudayakan. Oke. Satu kalimat, Pancasila adalah dasar negaraku, pencaksilat budayaku. Wah, keren banget kan? Teman-teman tetap menjadi pelaku untuk membudayakan budaya bangsa kita. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Haris sebagai Ketua UKM Pencaksilat UNY. Terima kasih Mas Haris untuk waktunya dan ilmunya. Terima kasih undangannya. Malah nggak diundang ya nggak? Iya, yang nggak diundang ya. Copot ini. Bentar aku pasangin. Undangnya secara WhatsApp teman-teman. Oke. Iya. Itu artinya saya easy going, teman-teman bisa menghubungi kapanpun bisa. Ya, inilah buktinya kekeluargaan kita. Walaupun saya sudah menjadi alumni ya, tapi tetap monggokan oleh ketua yang sekarang. Iya. Oke. Itu tadi, mohon jangan lupa like dan dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa yang paling penting subscribe. Oke. Betul.
Sampai jumpa dan salam pencak silat. Set.